Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Farmasi Fisika dari Prodi 3 Farmasi Politeknik Bakti Kartini. Pada kesempatan ini ingin menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis emulgator. Sebelum kita membahas mengenai faktor-faktornya, kita bahas dulu beberapa jenis emulgator yang sering dipakai untuk membuat sediaan emulsi di bidang farmasi atau kosmetik. Yang pertama ada emulgator hidrokoloid. Emulgator hidrokoloid ini merupakan emulgator yang bekerja dengan cara membentuk lapisan yang kaku dan bersifat viskoelastik pada permukaan minyak air. Biasanya berasal dari alam ya. Yang berasal dari gom contohnya adalah akasia atau gom Arab dan tragakan. Dari genggang laut itu agar-agar, alginat dan karagen. Dari biji-bijian contohnya guargem. Dari selulosa contohnya karboksi metil ether. Nah, selain emulgator hidrokarbon ada juga emulgator buatan. Yang sering dipakai itu adalah golongan surfaktan. Nah, surfaktan ini merupakan zat yang mempunyai gugusan hidrofil lipofil sekaligus di dalam molekulnya, sehingga dapat berada di permukaan cairan atau antarmuka dua cairan dengan cara terabsorpsi. Nah, surfaktan ini yang kationik contohnya setrimid dan setilpiridinium klorid. Kemudian ada anionik contohnya sodium oleat dan TEA atau triethanolamin. Dan ada juga yang amfoterik yang itu mengandung dua gugus hidrofil dan lipofil. Nah, untuk gambaran umum surfaktan itu dia mempunyai dua gugus hidrofil dan lipofil atau hidrofobik. Yang bagian hidrofil itu di bagian kepalanya, sedangkan yang lipofil atau hidrofobiknya itu yang ekor. Kalau dia non-ionik, maka gugus hidrofilnya tidak memiliki muatan ketika berikatan. Tapi kalau yang anionik, dia muatannya negatif. Kalau kationik, muatannya positif, dan kalau amfoterik, dia bisa dua muatan, positif dan negatif. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai faktor-faktor yang menentukan pemilihan jenis emulgator. Faktor yang pertama adalah tipe emulsi. Tipe emulsi yang dikehendaki untuk dibuat itu tipe yang mana? Yang OW atau yang WO. Kalau untuk OW atau oil in water itu adalah emulsi minyak dalam air. Maka kita perlu emulgator yang larut dalam air atau hidrofilik. Contohnya seperti gom, twin, dan tragakan. Kemudian jika tipe WO atau water in oil yaitu emulsi air dalam minyak, digunakan emulgator yang larut dalam minyak atau yang lipofil. Nah, contohnya adalah propilen glikol, etilen glikol, dan sorbitan. Faktor yang kedua adalah viskositas. Viskositas yang kita tahu itu merupakan tahanan suatu cairan untuk mengalir. Dengan kata lain, viskositas adalah kekentalan suatu cairan. Semakin tinggi viskositas, semakin besar tahanan mengalirnya. Jadi ketika cairan itu semakin kental, maka tahanan mengalirnya semakin besar, jadi semakin sulit untuk mengalir. Beda ketika cairan itu encer, jadi dia semakin mudah untuk mengalir. Pengurangan ukuran droplet akan menaikkan viskositas. Droplet di sini merupakan lapisan tetesan-tetesan yang terbentuk dari fase terdispersi dalam sediaan emulsi. Contohnya minyak yang terdispersi dalam air dalam sediaan emulsi. Tipe zat pengemulsi akan mempengaruhi flokulasi dan daya tarik menarik droplet, sehingga mempengaruhi viskositas emulsi. Faktor pemilihan emulgator yang ketiga, ukuran droplet. Emulsi dikatakan stabil apabila sifat emulsi dapat emulsi halus dan teratur dari fase terdispersi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.
Distribusi ukuran droplet dalam emulsi merupakan faktor yang penting, baik untuk stabilitasnya maupun dalam pertimbangan biofarmasetika. Droplet dengan ukuran yang lebih kecil memberikan stabilitas emulsi yang lebih baik. Ukuran droplet yang terdistribusi dipengaruhi oleh karakteristik emulgator yang digunakan. Faktor yang keempat adalah biaya pengemulsi. Dari segi ekonomis, kebanyakan surfaktan atau emulgator yang umum digunakan adalah kelompok surfaktan anionik, diikuti oleh yang non-ionik. Karena kalau surfaktan kationik memiliki potensi masalah lingkungan, dia tidak mudah terurai. Sementara kalau surfaktan yang amfoterik harganya relatif mahal dan hanya digunakan untuk keperluan khusus. Biaya pengemulsi yang relatif murah namun tetap menghasilkan produk yang sangat efektif untuk pasar target dapat dibuat teknologi sediaan dengan sistem emulsi HIP, yaitu dengan memilih emulgator yang sesuai. HIP atau High Internal Phase Emulsion merupakan sistem emulsi WO yang mempunyai profil sensorik yang sangat baik, padahal fase kontinu minyak menjadi mayoritas dalam formulanya. Nah, emulsi ini tuh dibuat dengan formulasi lebih dari 80% bahan fase air. Karena mayoritasnya itu yang digunakan adalah air, maka biaya produksi yang dikeluarkan itu relatif lebih murah, tetapi produknya yang dihasilkan itu efektif meskipun murah. Nah, contohnya untuk penggunaan emulgator berbahan silikon seperti Grand Surf 2106 dalam membuat emulsi HIP. Nah, sekarang kita bahas mengenai nilai HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance. Ini merupakan nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. Semakin tinggi nilai HLB, semakin hidrofil senyawa tersebut. Emulgator yang memiliki nilai HLB biasanya adalah golongan emulgator surfaktan. Tabel berikut ini menunjukkan adalah nilai HLB beserta keterangan penggunaannya. Untuk nilai HLB 1-3 itu digunakan sebagai anti-foaming agent. HLB 3-6 itu merupakan emulgator tipe WO. 7-9 merupakan wetting agent atau agen pembasah. HLB 8-16 dia merupakan emulgator tipe OW. 13-15 digunakan sebagai deterjen dan 15-18 merupakan solubilizing agent. Untuk menghitung HLB campuran ada caranya. Sebenarnya mengapa surfaktan itu dicampur? Karena agar menghasilkan HLB yang sesuai. Jadi stabilitas emulsinya yang diinginkan bisa sesuai. Nah, ini adalah contoh resep ya. Dengan twin 80-70% dengan nilai HLB-nya 15 dan juga ditambahkan span 80-30% dengan HLB-nya 4,5. Cara perhitungannya, yang pertama dihitung dulu twin 80-nya. Konsentrasinya itu 70%, maka 70/100 dikali nilai HLB-nya. HLB-nya adalah 15, dihasilkan 10,5. Kemudian kita hitung spannya. Konsentrasinya adalah 30% dan HLB-nya itu 4,5. Jadi 30/100 dikali 4,5 hasilnya adalah 1,35. Maka dihasilkan HLB campuran yaitu sebesar 11,85. Nah, itu adalah HLB campuran. Kemudian ada contoh soal lagi, yaitu pada pembuatan 100 ml emulsi tipe OW diperlukan emulgator dengan harga HLB 12. Sebagai emulgator dipakai campuran span 20 dengan nilai HLB 8,6 dan twin 20 dengan nilai HLB 16,7 sebanyak 5 gram. Berapa gram masing-masing berat span 20 dan twin 20? Ini ada dua rumus untuk menjawabnya. Kita bahas dulu rumus yang pertama. Mencari persentasenya dari harga HLB masing-masing surfaktan. A% B itu harga HLB yang tinggi. Di sini HLB yang tinggi itu twin 20 yaitu 16,7. Rumusnya adalah X min HLBB dibagi HLBA dikurangi HLBB kali 100%, di mana X itu merupakan harga HLB yang diminta atau HLB butuhnya. Kemudian untuk mencari persentase B-nya atau HLB yang rendahnya,
bisa dikurangi dari 100%, 100% dikurangi persentase A yang sudah didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya untuk mencari A% B atau persentase twin 20 nya, yaitu X min HLBB. X nya itu 12, yaitu kan HLB yang diperlukan atau HLB butuhnya. 12 dikurangi HLBB nya itu berarti 8,6 kan, dari span 20. 12 dikurangi 8,6 dibagi HLBA dikurangi HLBB, 16,7 kurangi 8,6, lalu dikalikan 100%. Nah, hasilnya dihasilkan angka 42%. 42% ini kalau kita ingin menghitung beratnya tinggal dikalikan dengan 5 gram. Jadi jumlah twinnya adalah 42 per 100 dikali 5 gram sama dengan 2,1 gram. Nah, persentase spannya tinggal mengurangi 100% dari span dari twin 42%, jadi 58%. Nah, untuk beratnya sendiri berarti 58% dikali 5 gram hasilnya 2,9 gram. 2,1 gram ditambah 2,9 gram dihasilkan campuran emulgatornya sebanyak 5 gram, berarti sudah sesuai. Nah, untuk rumus yang kedua caranya adalah B1 kali HLB1 ditambah B2 kali HLB2 sama dengan B campuran dikali HLB campuran, dengan B itu adalah berat emulgator. Nah, dimisalkan berat twin itu X dan berat span adalah 5X. Nah, kita masukkan angka-angkanya. B1 nya adalah X dikali HLB1 16,7 ditambah B2 nya itu 5 min X dikali HLB2 nya adalah 8,6 sama dengan B campurannya adalah 5 dan HLB campuran 12, jadi 5 kali 12. Kemudian dikalikan aja, 16,7X ditambah 43 dikurangi 8,6X sama dengan 60. 16,7X dikurangi 8,6X itu sama dengan 8,1X. Nah, terus 43 nya yang dari kiri ke kanan nih pindah, jadi 60 minus atau dikurangi 43. Maka X nya bisa dihitung 60 kurangi 43 itu 17 ya. X nya 17 dibagi 8,1 akan dihasilkan angka 2,1 gram. Nah, itu adalah berat twin. Kalau berat spannya berarti tinggal dikurangi dari tadi B campurannya kan 5 dikurangi twin 2,1 gram, jadi 5 dikurangi 2,1 hasilnya adalah 2,9 gram. Nah, untuk angka yang dihasilkan ini sama, hanya beda di rumusnya aja. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.